عليم افتح لنا فتحا قريبا مبينا يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم سنين إمام شيخ الإسلام العلامة محمد بن عمر بجمال في تأليفه مقال الناسين بحفظ شاعر الدين رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فيما يتعلق بفائدة في مراتب المكاسب الأنقال. وأما التجرد عن التكسب والتسبب لذلك على نية التفرغ للعبادة والانقطاع عن الخلائق والعلائق بالتباعد عن ذلك أهل الصفة من الصحابة وهم 70 وقيل أكثر من ذلك رضي الله عنهم. فهي أيضا طريقة الخواص من السلف ومن اكتفى آثارهم من الخلف، لكن لم يحملهم على ذلك إلا قوة اليقين ورسوخ الإيمان بالله وصحة الزهادة وجمع الهم في إخلاص العبادة. فلذلك صفت لهم خلواتهم وتزايد لهم أنوارهم وأثمر لهم دعواتهم وأذكارهم فانقطعت عن الخلق أطمعهم ولم تأنس بهم تباعهم وأنزلوا على الله حاجاتهم ورفعوا إلى الله شكاياتهم وكتموا مصائبهم وكان نظر في أجسامهم وانتظارهم في أرزاقهم وقفا على خالقهم وأرازقهم لا يشعرون نفعا ولا ضرا من غيره ولا فضلا ولا خيرا إلا من بره وخيره إلى آخر. الله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap waktu, detik, nafas kita, siapapun kita, dimanapun, apapun kita. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala status kita atau di sisi manusia, limpahan nikmat karunia setiap detik nafas selalu melimpah ruah di setiap saat waktu, detik, nafas kita. Di hari apapun, di malam apapun, di minggu apapun, di bulan apapun. Atas nikmat kembali Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita saat ini di rumahnya, bersimpu di hadapannya sebagai tetamunya semata memenuhi seruannya. Datang insyaAllah setiap kita semata keinginan kita, hajat kita, apa yang hanya ada di sisinya. Kita berharap di tempat yang agung, yang mulia ini, di salah satu taman daripada taman surga Allah ini, Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, sehingga kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita di sisinya semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad, panutan bagi setiap umat, baik dari kalangan jin, baik dari kalangan manusia, baik dari kalangan malaikat dan selain mereka dari makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang agung ini ia mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad, dan kita berharap kelak ia masukkan kita ke dalam surga bersama beliau. Amin. Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Sebutkan minggu lalu bahwasanya pengarang kitab Syekh Muhammad bin Umar Bajamal dalam karya beliau ini Maqalun Nasi'in bihifdzi Sya'iriddin tentang masalah al-kasab, upaya usaha setiap kita untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan orang-orang yang di dalam tanggungannya secara syariat, secara agama yang harus ia penuhi sebagai kewajiban yang diberikan oleh Allah terhadapnya. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan tapi dengan cara yang diridai dan dengan menjalankan cara jalan yang dilalui oleh para salaf soleh, orang-orang dulu, cara orang-orang bahari, terutama orang-orang hamba-hamba Allah yang di masa pertama dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari ahlu sunnah wal wara, untuk menjaga diri kita jangan sampai kita membutuhkan selain kita dari manusia. Makan kita, minum kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, dan semua kebutuhan kita, dan istri kita, anak-anak kita, dan semua orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita penuhi kebutuhannya dalam kehidupannya.
dan dalam tujuan untuk menjadikan ia apa yang kita hasilkan darinya membantu kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Cari rezeki, dagang, bisnis, apapun namanya, niatnya untuk sampai memenuhi kebutuhan kita, anak istri kita dan orang dalam tanggung jawab kita, untuk membantu kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan mengosongkan waktu kita untuk beribadat kepada Allah, pikiran kita, dan menjalankan hak-hak yang ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan senang hati. Upaya ini dengan niat ini, dengan cara seperti ini, termasuk dari hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, yang diridai oleh Allah, dicatat kebaikannya oleh Allah, dan ketaatan yang diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum dalam berbagai macam hadis riwayat dari Nabi Agung Muhammad dan ucapan-ucapan dari kaum-kaum saleh, dorongan-dorongan, anjuran-anjuran yang banyak yang datang dari Nabi besar Muhammad dan ucapan-ucapan orang-orang saleh tentang masalah itu, sehingga ketika kita keluar dari rumah dapat pahala setiap langkah kita. Tapi kita pun harus belajar secara syariat apa yang berkaitan dengan usaha kita itu, bagaimana jual beli itu, bisnis itu halal secara syariat, boleh secara syariat, tidak dilarang secara syariat. Dan setelah itu kalau memang kita memiliki kelebihan hasil darinya yang banyak, maka kita harus belajar juga tentang kewajiban zakat. Apakah ada zakatnya dalam harta yang telah kita hasilkan dari bisnis kita? Kalau begitu zakatnya seperti apa, berapa, kepada siapa? Kita lanjutkan, wa amma tajarrud an tagassub wa tasabbub lidzalik. Adapun tajarrud, kita mengosongkan diri kita, waktu kita, pikiran kita untuk mencari sebab dan usaha upaya untuk dagang. Kita hendak dagang dan tidak mencari apapun penyebab kita mendapatkan namanya harta yang bisa dengan sebabnya kita penuhi kehidupan kita. Tapi ala niyati tafarruq lil ibadah, atas niat kita mengosongkan diri kita, waktu kita, pikiran kita hanya fokus untuk beribadat. Wal inqita' anil khalaiq wal alaik, dan memutuskan hubungan kita dari semua makhluk dan dari semua ikatan-ikatan, ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bitaba'ud an dzalik, dengan menjauhkan diri dari semua itu, makhluk, alaik, apapun penyebab, upaya, usaha, kita jauhi. Ke ahli sufa minas sahabat, seperti ahli sufa dari kalangan sahabat. Wa hum sab'un, jumlah mereka ada 70 orang, namanya ahli sufa. Wa qila aktsar min dzalik, ada yang mengatakan lebih banyak dari itu, 70 orang radhiyallahu anhum, semoga Allah mencurahkan ridha terhadap mereka. Al-Suffa itu, ya, sekali lagi orang-orang dari kalangan sahabat yang tidak punya keluarga kerabat, dia tidak punya harta sehingga mereka bisa namanya membeli atau menyewa rumah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam karena keterbatasan ekonomi yang mereka miliki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan tempat di masjid, sehingga tidur mereka di masjid, keseharian mereka di masjid. Di dalam masjid ada tempat yang disiapkan oleh Rasulullah bagi mereka. Mereka tidak keluar ke pasar, mereka kerjanya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahya aidan, dan ia juga cara seperti itu, tidak berusaha, berupaya, sama sekali tidak berhubungan dengan makhluk dan apapun penyebab ia mendapatkan rizki, nafkah.
Tariqatul khawas minas salaf, ia juga merupakan jalan al-khawas, orang-orang khusus minas salaf, dari kaum salaf, bukan awam, khusus. Wa man iktafa atharuhum minal khalaf, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dari kaum khalaf, dari masa kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in dan lainnya dan seterusnya. Lakin akan tetapi, ini perlu diperhatikan poinnya. Tidak jadi masalah kita tidak namanya mencari nafkah, andaikan itu untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita punya tanggung jawab anak istri kita, maka kita wajib untuk memenuhi nafkah kebutuhan mereka. Harus cari, harus kerja, harus dagang, harus upaya, harus bisnis. Jadi kalau untuk kita sendiri, seperti Abu Hurairah, beliau min ahli suffah, termasuk sahabat yang 70 orang itu. Tidak jadi masalah. Tapi sekali lagi, kalau kita punya anak istri, maka wajib kita untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak istri kita. Kalau untuk kita sendiri tidak jadi masalah, untuk kita tidak mencari nafkah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Beliau menyebutkan fawaidnya, lakin akan tetapi lam yahmilhum ala dzalik, tidak membawa mereka untuk melakukan itu, untuk meninggalkan usaha, upaya mencari sebab bisnis, dagang dan lain sebagainya, illa quwwatul yaqin, kecuali kekuatan keyakinan penuh yang mereka miliki. Karena kuatnya keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi rizki, dengan sebab atau tanpa sebab. Allah mampu memberikan kita rezeki dengan sebab, dengan secara upaya, atau dengan tanpa sebab, dengan tanpa upaya dari kita. Kekuatan keyakinan yang mereka miliki. Wa rusukhul iman billah, dan mantapnya, kokohnya keimanan kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya atas apa yang dijanjikan oleh Allah dengan percaya yang penuh, yang kokoh, yang kuat, bahwasanya rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan bisnis, bukan di tangan usaha, bukan di tangan dagang, bukan di tangan apapun namanya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir, pasti kita akan dapatkan bagaimanapun caranya. Wasihhatuz zahadah, dan benarnya zuhud mereka terhadap dunia, sah, yang mereka tidak peduli dan tidak menjadi pikiran mereka ketika mereka tidak mendapatkan makan dan minum, dan mereka tidak sama sekali menginginkannya, dunia itu. Wa jam'ul ham fi ikhlasil ibadah, dan untuk menyatukan, memfokuskan pikiran yang ada dalam namanya benak pikirannya, hatinya, dalam mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, murni untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syaratnya. Ini penyebab mereka, orang-orang dulu ahlus suffah dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya melakukan hal itu. Kalau memang kita tidak sampai keyakinan kita, tidak sampai keimanan kita, tidak sampai zuhudnya kita, tidak sampai niat kita memang murni untuk menghabiskan waktu kita sepenuhnya hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jangan lakukan cara itu. Ya, sesuai dengan kondisi keadaan kita. Jangan memaksakan sesuatu yang bukan
namanya kewajaran, kepantasan bagi kita untuk melakukannya. Cuman paling tidak kita tahu ada hamba-hamba Allah yang seperti itu. Ada hamba-hamba Allah yang seperti itu. Dari hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun seperti itu, sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang cari nafkah, yang tidak cari nafkah. Nah, tergantung apa yang ada dalam hati kita. Tergantung apa yang ada dalam hati kita. Tidak menghilangkan tawakal seseorang hamba dan keyakinan seseorang hamba bahwa rezeki itu datangnya dari Allah semata dengan dia berupaya, dengan dia kerja, dengan dia bisnis, dengan dia berusaha untuk mencari nafkah. Seperti orang-orang yang tidak berupaya. Seperti orang yang tidak berupaya. Sama di sisi Allah, tergantung bagaimana kuat tawakalnya ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang berupaya itu mungkin jauh lebih kuat tawakalnya kepada Allah daripada orang yang tidak berusaha. Sekali lagi, karena tergantung kekuatan, keyakinan, tawakalnya yang membawa beliau untuk tawakal kepada Allah Subhanahu. Barangkali yang lebih kuat itu orang yang berusaha, orang yang berbisnis, orang yang dagang, lebih kuat tawakalnya kepada Allah daripada orang-orang yang meninggalkan semua itu. Tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisnisnya seseorang, usaha upaya seseorang untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhannya, kebutuhan keluarganya, itu tidak menghilangkan tawakalnya kepada Allah. Kalau memang keyakinannya penuh bahwasanya rezeki itu semata datang dari Allah. Karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi baik kita usaha tidak usaha datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum kita berusaha Allah sudah catat rezeki kita. Bahkan Rasulullah menegaskan bahwasanya rezeki kita itu dicatat tatkala kita 4 bulan di kandungan ibu kita. Baru 4 bulan di kandungan ibu kita, baru ruhnya ditiupkan oleh Allah di dalam tubuh dalam kandungan ibu kita, baru kita belum apa-apa. Baru kita menjadi seorang janin yang sempurna dalam perut ibu kita baru 4 bulan. Wallahu alam lahir atau tidak lahir itu manusia. Sudah dicatat oleh Allah rizkinya sebelum kita keluar dari muka bumi ini. Sudah dicatat oleh Allah rizkinya. Dan rizki yang dicatat oleh Allah yang pasti untuk kita dapatkan, pasti akan kita dapatkan, tidak akan mungkin meleset, mau dengan sebab usaha atau tanpa sebab. Karena yang kita lihatkan fenomena yang terbukti, yang kita alami sendiri mungkin banyak. Tiba-tiba ada orang ngajak makan, tiba-tiba ada orang ngantari kue, tiba-tiba ada orang ngantari bungkusan, tiba-tiba diundang, dan lain sebagainya. Dan semua itu sudah dicatat oleh Allah. Dan kita tidak akan mungkin meninggal kecuali rizki yang sudah tercatat itu sudah dipenuhi semuanya, selesai. 100% sudah diserahkan baru kita akan meninggal. Sebelum itu tidak akan mungkin kita meninggal. Karena rizki bagaikan bayangan. Rizki yang Allah catat bagi kita bagaikan bayangan kita. Dimanapun kita, bayangan kita berada. Siang malamnya ada bayangan kita. Bayangan kita ini selalu menuntut kita, selalu bersama kita. Begitu juga rizki yang ditetapkan oleh Allah seperti bayangan. Dimanapun kita, dia akan dan kita akan dapatkan sesuai dengan yang dicatat oleh Allah. Kalau memang kuat keyakinan kita seperti ini boleh. Sekali lagi itu kalau kita individu. Kalau kita punya tanggung jawab, ada istri, maka kita wajib untuk berusaha 5 waktu.
mencari rizki yang halal. Faridatun ba'dal faridah, kata Rasulullah, kewajiban setelah kewajiban 5 waktu mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau memang kita tidak hirau, ini ada istrimu harus kau penuhi kebutuhannya, ini anakmu harus kau penuhi kebutuhan, kau harus cari. Falidzalika safat lahum khalwatum, karena sebab itulah safat lahum khalwatum, menjadi murnilah, bersihlah, nyamanlah khalwat mereka bersama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pikiran lain, pikiran fokus untuk ibadat, menghambakan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ikatan-kaitan dengan manusia, dan untuk mencari sebab untuk mendapatkan sehingga fokus. Pikirannya tidak kemana. Jangan sampai pikiran di masjid, namanya tubuhnya di masjid, pikirannya di pasar. Jangan sampai tubuhnya di masjid, pikiran di pasar. Pikiran di tempat bisnis tidak. Safat murni. Wa tazayadat lahum anwaru, maka selalu bertambahlah cahaya-cahaya mereka dari hasil ibadat, karena sebab setiap ibadat yang kita lakukan akan menghasilkan cahaya. Sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, setiap sunnah yang kita lakukan akan menghasilkan cahaya. Begitu juga apalagi kewajiban yang kita lakukan akan menghasilkan cahaya dari ibadat yang kita lakukan sebelum. Maka tazayadat anwarum, bertambahlah selalu cahaya-cahaya bagi mereka, untuk mereka dari amal ibadat yang mereka lakukan yang datang itu dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa athmala lahum da'awatuhum wa adhkarahum, dan menghasilkan untuk mereka, bagi mereka ada hasilnya, ada buahnya. Doa-doa mereka, zikir-zikir mereka ada hasilnya. Kenapa? Karena memang murni, dia mengharap dengan sepenuh hati kepada Tuhannya Allah. Ketika mereka berdoa, ketika mereka berzikir, dan ketika mereka mengaminkan. Karena harapan mereka penuh kepada Allah, sehingga ketika berdoa aminnya itu dengan sepenuh hati. Bukan aminnya lisan amin, tapi hatinya, pikirannya tidak amin. Ketika amin itu sepenuh hati. Sehingga doanya ada hasilnya. Begitu juga sehingga zikirnya ada hasilnya, karena dia zikir bukan hanya lisannya yang zikir. Kalau hanya sekedar lisan yang zikir itu walaupun baik, ya tidak akan sampai melampaui batas telinganya. Karena sebatas lisan. Zikirnya itu bukan hanya sekedar lisannya dengan hatinya, sepenuh hatinya zikirnya. Sehingga ada hasilnya, ada hasilnya, ada buahnya, karena dilakukan dengan sepenuh hati, bukan hanya sepenuh lisan. Ulama kita mengatakan ma kharat minal lisan ma jawazal adhan, sesuatu yang keluar dari lisan itu tidak akan melampaui telinga. Bahasa kita masuk ke telinga kanan, langsung keluar ke telinga kiri, tidak mampir ke hati. Kenapa? Karena hanya sekedar dari lisan, walaupun baik, karena kita telah menggunakan salah satu nikmat Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hasilnya tidak memuaskan, tidak sempurna. Kenapa? Karena hanya dengan lisan, tidak sampai ke hati. Dan yang Allah nilai bagi kita itu yang paling utama adalah hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu akan menjadi perhatian penuh dari Allah bagi yang melakukannya itu dengan niat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan berikan setiap kita yang beramal apa yang ia niatkan. Niat itu ada dalam hati.
Niat itu berkaitan dengan hati. Jadi nilai poin yang terbesar Allah lihat dalam hatinya. Sehingga zikir mereka, doa mereka ada hasilnya. Sebagaimana Nabi Allah Musa ketika beliau diminta oleh salah satu umatnya untuk mengajarkannya Asma'ullahil A'zam, nama Allah yang Maha Agung, yang ma'ruf dikenal dari zaman dulu sampai saat ini. Ketika seseorang hamba memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Ismullahil A'zam, nama Allah yang Maha Agung itu, Allah pasti kasih. Allah pasti akan beri itu manusia, itu hamba apa yang ia minta. Terkenal dari zaman dulu, ini zaman Nabi Musa sampai zaman kita Nabi Agung Muhammad. Maka diajarkan oleh Nabi Musa Ismullahil A'zam, nama Allah yang Maha Agung itu. Maka berdoalah mulai ia memakai nama yang Maha Agung itu, Allah Subhanahu, nama Allah yang Maha Agung, nama Ismullahil A'zam. Walaupun ulama berbeda pendapat mengenai masalah apa ismullah, asma Allah yang dinamakan Ismullahil A'zam. Dia berdoa sehari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, beberapa tahun dia berdoa, tidak ada hasilnya. Dia berdoa padahal sudah maki nama Allah, sudah maki kunci paling hebat, mujarrab. Mujarrab, ternyata tidak ada jawaban, tidak ada kabul. Sehingga ia bukan putus asa, sehingga ia meragukan apakah ini betul Ismullahil A'zam atau bukan. Maka ia mendatangi Nabi Allah Musa. Ya Nabi Allah, ya Kalim Allah. Ya, Musa mengatakan, kenapa kau kemarin mengatakan yang kau ajarkan ini Ismullahil A'zam, tapi aku sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa masa waktu lamanya, setahun atau lebih, tapi ternyata doaku tidak kunjung kabul. Aku tidak mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda untuk mendapatkan apa yang aku minta kepada Allah, padahal aku sudah meminta dengannya, dengan nama Asma'ullahil A'zam itu yang kau ajarkan kepadaku. Apakah mungkin salah itu? Beliau mengatakan tidak. Itu Ismullahil A'zam. Tapi Allah Musa mengatakan, kalau begitu tunggu sebentar, saya coba untuk munajat, bicara dengan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala dan bertanya apa sebabnya ia tidak memberikan engkau apa yang kau inginkan, padahal engkau sudah maki nama yang paling agung yang dimiliki olehnya, yang harusnya engkau dapatkan itu. Maka ketika Nabi Allah Musa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bicara dan bertanya kepada Allah kenapa ia tidak mendapatkan namanya, jawaban dari doanya tidak dikabulkan oleh Allah doanya. Allah mengatakan, ya Musa, dari semenjak awal sampai selama ini ketika ia berdoa itu hatinya di kambingnya. Ketika berdoa hatinya di kambingnya. Andaikan dari awal dia berdoa kepadaku, memohon kepadaku, hatinya kepadaku dari awal sudah aku kasih. Ketika doa itu atau ketika mengaminkan itu hatinya kemana-mana, sehingga doanya tidak ada hasilnya. Begitu juga mereka, doa mereka, zikir mereka itu ada hasilnya, ada buahnya. Kenapa? Karena mereka dengan sepenuh hati, bukan hanya lisan yang berdoa, bukan hanya lisan yang berzikir, tapi lisan, hati dan sepenuh jiwa. Bukan hanya namanya lisan yang mengaminkan. Alhamdulillah bang, kita sholat subuh. Dari 4 ulama madhab yang ada, 3 ulama madhab yang menyatakan bahwasanya hadis ini benar, dan mereka mengambil hadis ini, semua mereka berbeda pendapat. Apakah doa gunut ini dibaca di subuh, sholat subuh, atau di sholat witir? Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik berfatwa itu di sholat subuh. Kalau witir itu di pertengahan bulan suci Ramadan. Itu baru sunnah, namanya sunnah untuk baca gunut subuh. Allahumma hadina gunut subuh itu di sholat witir di pertengahan Ramadan yang kedua mulai malam 16. Tapi yang disunnahkan setiap malam itu setiap subuh.
untuk baca doa kunut. Kalau Imam Abu Hanifah beliau berpendapat bahwasanya witir namanya kunut itu di salat witir setiap malam. Setiap malam kalau kita salat witir boleh kita baca doa kunut, Allahumma hdini fiman hadait, atau kalimatnya Allahumma hdina fiman hadait. Dalam salat witir setiap malam, bukan di salat subuh. Dan dalam doa kunut itu walaupun doanya simple sedikit, tapi ia mencakup semua kebahagiaan yang Allah siapkan dalam Al-Quran. Semua kebahagiaan, kesuksesan yang Allah siapkan dalam Al-Quran bagi seorang hamba Allah itu Rasulullah singkat dengan kalimat kunut itu, yang beliau ajarkan kepada menantunya, yang dari menantu itu anak cucunya sampai hari kiamat. Ada yang mengatakan ia ajarkan kepada cucunya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu doa kunut Rasulullah ajarkan kepada orang yang dicintainya. Doa kunut, walaupun namanya doa itu beliau ajarkan kepada beliau Sayyidina Ali atau Sayyidina Hasan, tapi doa itu juga alhamdulillah sampai kepada kita umat. Dan kita harus belajar kalau mengaminkan doa itu dengan sepenuh hati, jangan hanya lisan. Kalau umat Nabi Musa ini sudah pakai Ismullahul A'zam, dia namanya berdoa mengaminkan dengan lisan dan Allah kabulkan, apalagi kita ada yang pakai Ismullahil A'zam. Kita sudah ada pakai Ismullahil A'zam, berdoa mengaminkan dengan lisan aja ya ada kabul-kabul. Jangan salahkan Allah tidak kabul, ya salahkan kita, karena kita minta itu tidak serius, tidak fokus. Kita minta hati kemana-mana, amin, tapi hati kemana-mana. Nah itu, karena sebab itu doa kita tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada hasilnya, tidak ada buah yang bisa kita petik dari doa kita. Begitu juga amalan kita harus dengan hati, dengan sepenuh hati. Kita sholat itu bukan Allah, hanya Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat berbuat maksiat itu sudah sholatnya. Kenapa sholatnya tidak sepenuh hati? Tidak sepenuh hati. Yang sholat itu hanya lisan, hanya gerakan tubuhnya, hatinya tidak ikut sholat, jiwanya tidak ikut sholat, nafsunya tidak ikut sholat, lahir batinnya tidak ikut sholat, hanya sholatnya lahirnya aja. Maka sholatnya tidak menghasilkan buah, tidak ada hasilnya. Padahal sholat itu Allah sudah berjanji, inna sholat, sesungguhnya sholat itu kata Allah tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan banyak janji yang Allah berikan dalam Al-Quran bagi yang sholat. Wasta'inu bisabri was salah. Nah, tidak ada hasilnya. Sholat maksiat, sholat tetap lupa kita. Kenapa ya? Karena kita hanya sebatas lahir kita yang sholat, tidak sampai ke hati kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nilai manawa, apa yang ada dalam hati kita. Nah, kita harus belajar. Kalau tidak belajar, kaini juga bang, sampai meninggal kita kaini tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Dan belajarnya tidak cukup sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, harus dipaksakan sampai mendarah daging. Harus dipaksakan sampai mendarah daging. Allahu Akbar itu hatinya juga Allahu Akbar. Dan dia memohon kepada Allah agar bukan hanya sekedar lisan sama hatinya, sekujur tubuhnya, jiwanya, nyawanya, nafsunya Allahu Akbar. Dan dia berupaya keras bukan hanya sekedar jiwanya, nafsunya Allahu Akbar, matanya, telinganya, tangan, kaki, semua yang ada dalam tubuh lahir batinnya Allahu Akbar. Baru sholatnya menghasilkan kualitasnya prima, maka hasilnya pun prima. Kalau udah ada kualitas ya seperti itu. Tidak ada kualitas ya seperti jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menegaskan kepada kita yang sukses dengan salatnya siapa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk itu dari hati, perbuatan hati khusyuk, sehingga menghasilkan khusyuk dari hati itu ke pikirannya, ke matanya, ke telinganya, ke lisannya, ke jiwanya, ke nafsunya, sekujur tubuh lahir batinnya khusyuk. Nah, baru sholatnya ada hasilnya, ada buahnya.
Tapi kalau enggak, yang kita dapatkan dari Allah balasan yang kita lakukan. Nah, kalau ala kadarnya, ya kita dapat ala kadarnya. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu ala kadarnya kita dapat hebat, masya Allah. Tidak. Makanya semua kita sholat, semua kita berzikir, semua kita mengaminkan atau berdoa, tapi yang kita dapatkan tidak sama. Tidak sama. Ya tergantung kita. Semakin bagus, semakin banyak, semakin sempurna, semakin banyak sempurna dan mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan balasan bagi kita. Karena kita tidak akan mendapatkan balasan kecuali yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, tergantung yang kita lakukan, maka kita harus berupaya, berusaha, karena ini sesuatu yang amat sangat penting yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Bahagia. Karena manusia dengan hartanya ingin apa? Bahagia. Manusia dengan kedudukan, jabatan, kekuasaan yang ia miliki untuk apa? Bahagia. Manusia dengan status sosial titel yang ia cari, yang ia gapai, sampai profesor atau di atasnya, apa yang cari? Bahagia. Ya percuma ada harta tidak bahagia, percuma ada kedudukan, kekuasaan tidak bahagia, percuma ada status sosial tapi tidak bahagia. Bagus yang tidak memiliki harta, jabatan, kekuasaan, status sosial, tapi ia bahagia. Sampai ada seseorang raja melihat seseorang pengemis, bukan pengemis, pengembara. Kalau bahasa Arabnya itu seperti darwish, yang tidak punya rumah, yang tidak punya kerabat, yang tidak punya anak, yang tidak punya istri, sendirian, sebatang kara hidupnya. Pakaiannya, kebutuhannya itu ditaruh di kain yang selalu dibawanya kemanapun ia berada. Ada seseorang raja yang memiliki kerajaan dengan segala fasilitasnya, yang hidupnya tidak bahagia. Ketika pada suatu ketika ia melihat seorang pengemis itu berjalan dengan asyiknya, sehingga raja itu merasakan kebahagiaan asyiknya orang pengemis itu sampai ke dalam jiwanya, sampai diperhatikan itu orang. Maka tiba-tiba ia duduk di bawah sebuah pohon. Ketika duduk sambil berdendang-dendang, itu raja melihat kamit-kamit mulutnya, sambil ia muka namanya pakaiannya, ia ambil roti keringnya, ia ambil air putihnya, kemudian ia sambil makan dengan nyaman, nikmat. Raja itu sampai merasakan kenikmatan yang dimiliki oleh seorang pengemis, bukan pengemis, pengembara itu. Dia merasakan kenikmatan seperti kita juga, ya. Seperti kita mungkin ketika kita melihat seseorang ada yang bahagia, kita merasakan masya Allah orang bahagia. Terutama orang gila. Kalau kita lihat orang gila dengan jalan, ya Allah, nyamannya orang ini, sampai kebahagiaan itu, kenyamanan yang ada dalam hati itu sampai kepada kita, walaupun jauh jaraknya kita lihat, tapi subhanallah sampai kebahagiaan itu ke dalam hati kita. Begitu itu juga raja. Maka dia penasaran, dia suruh salah satu namanya prajuritnya, tentaranya, orang bawahannya, untuk manggil itu pengemis masuk ke dalam kerajaannya. Setelah masuk, ia melihat, dia bertanya kepada pengemis itu, apa yang tadi kau dendangkan? Ma'un wa hubdun wa dhillun hadha an-na'imul ajallu jahadtu ni'mat rabbi in kuntu anni mugillu. Beliau mengatakan, aku tadi berdendang mengatakan air putih, roti karing, bukan untuk nyaman, untuk karing. Ini roti karing, dan saya dinaungi oleh sebuah pohon sehingga ada naungannya, sehingga sedikit adem lah. Hadzan na'imul ajallu, ini merupakan kenikmatan yang amat agung dari Tuhanku Allah. Aku dikasih roti karing, dikasih air putih, dikasih naungan
pohon. Jahadtu ni'mata rabbi, aku mengingkari kenikmatan Tuhanku jika aku mengatakan sedikit sekali nikmat Tuhanku. Sampai ia bertanya kepada raja, ya hai raja, bagaimana sekiranya seandainya di muka bumi ini tidak ada air, cuma ada air yang ada di botol ini, cangkir ini, tempat ini, kira-kira Anda mau beli berapa? Tidak ada air. Kata raja mengatakan, kalau tidak ada, ya aku akan beli dengan separuh kerajaanku. Separuh kerajaanku. Mau apa lagi kalau tidak aku bisa mati. Karena kehausan. Wahai raja, kata pengemis itu, andaikan air yang raja minum itu tidak bisa keluar karena kawah kami, kira-kira untuk mengeluarkan itu raja mau bayar berapa? Katanya saya akan bayar dengan separuh kerajaan saya lagi. Kalau enggak ya saya bisa mati. Maka itu bagus mengatakan, alangkah sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Lebih mahal segelas air daripada nikmat yang Allah berikan kepada Anda dari kerajaan yang Anda miliki dan semua harta yang Anda punya. Ternyata seteguk air itu lebih mahal nilainya dari kerajaan Anda dan harta yang Anda miliki. Ini Bang, kadang-kadang kita melupakan Bang. Alhamdulillah. Tidak perlu sahadik siapa dengan siapa pun, mau presiden, mau raja, mau gubernur, mau segala besar. Kita punya Tuhan Allah yang telah kita memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan dengan harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, status sosial, enggak. Hanya Allah berikan kepada hamba yang Allah inginkan. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Tapi kita harus berupaya untuk mendapatkannya. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan usaha. Walaupun usaha itu bukan penentu untuk kita mendapatkan karunia Allah, karena karunia itu datangnya langsung dari Allah. Tapi Allah jadikan dalam kehidupan ini seperti itu syariatnya, bahasa kita ikhtiarnya, agar berjalan kehidupan di muka bumi ini seperti ini. Wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan, fadhal. Ada kewajiban, jadi saya ulangi, tadi disampaikan Ustadz bahwa bagi yang sendiri dan tawakalnya itu sudah mantap begitu, tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah, karena nafkahnya yakin bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang mempunyai tanggungan, anak, istri, dan keluarga, masih ada kewajiban untuk mencari nafkah. Yang saya tanyakan adalah, saya pernah dengar ada ibadah namanya ibadah mahdoh dan ibadah wairu mahdoh. Apakah seseorang yang melaksanakan pekerjaannya, usahanya, misalnya pada malam hari mereka berangkat ke pasar untuk berdagang, kemudian itu
mereka ke pasar untuk berdagang dan niatnya adalah memang benar-benar ibadah yang satu tadi, bahwa kewajiban untuk memenuhi kewajibannya nafkah kepada anak istri dan sebagainya. Mana yang kira-kira lebih baik dengan misalnya pada malam hari melaksanakan ibadah, tetapi ibadahnya ibadah sunnah Ustaz, misalnya sholat malam, sholat tahajud, sholat dan lain sebagainya, itu kira-kira bagaimana Ustaz? Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, syariat kita sempurna. Dan sempurna bukan baru sekarang. Dari masa Nabi Agung Muhammad hidup sudah sempurna. Begitu juga agama kita. Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu 'alaikum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan. Jadi tidak perlu lagi disempurnakan. Sudah sempurna. Arti sudah sempurna itu sudah menjadi asumsi terbaik bagi manusia yang hidup dari masa itu sampai sekarang, sampai akan datang. Tinggal kita jeli dalam memahaminya, itu aja. Tinggal kita aja jeli dalam memahaminya. Tadi ya, kalau dibandingkan dengan sholat malam, begitu juga apapun sholatnya, tahajud, sholat malam, apapun namanya, ya mencari nafkah untuk tujuan memenuhi kebutuhan dirinya, anak istrinya jauh lebih mulia daripada sholat malam, daripada ibadah mahdhah tadi. Kenapa? Karena tadi Rasulullah mengatakan kewajiban setelah kewajiban 5 waktu cari rizki yang halal. Artinya hukumnya wajib. Wajib secara syariat. Tapi ya dengan tujuan yang baik, maka ia akan bernilai tinggi, bernilai ibadat, bernilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalannya ia dari rumah itu ibadat, sabilillah. Fisabilillah. Kita pergi ke pasar pagi, mau pasar ijabah, mau pasar apapun namanya, atau ke mall atau ke kantor, itu niatnya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita, anak istri, keluarga itu ibadat. Ibadat. Dengan niat-niat yang baik, maka ia akan menjadi tambah baik. Tambah baik. Ada orang-orang tertentu yang memang dia tidak bisa berusaha, tidak bisa bisnis misalnya, tidak bisa. Dan seperti itulah namanya syariat kita. Kenapa diperintahkan untuk berzakat? Untuk memenuhi kebutuhan, biar bisa hidup. Di antara namanya zakat yang ada itu diarahkan kepada orang-orang yang tidak bisa berusaha. Kalau orang yang bisa mampu berusaha dari fakir miskin, dikasihkan namanya modal usaha. Ini modal usaha, ente bisa apa? Bisa jahit, nih modal untuk beli mesin jahit, keperluan kebutuhan untuk menjahit, sehingga engkau terima jahitan. Tapi ada orang-orang tertentu, ya walaupun masih gagah, tapi ya mungkin ya tidak semua orang bisa, ya mungkin tidak bisa dia berusaha. Jadi diberikan rizki, nafkah dari zakat itu yang memenuhi kebutuhannya, agar dia tidak minta-minta di jalan atau mengetuk-ngetuk rumah untuk minta itu. Cuman mereka melakukan ini karena keyakinan tadi, ya tidak ada tanggung jawab. Ya saya makan seadanya, Pak, sesuap nasi cukup, namanya seteguk air cukup. Memang Rasulullah mengatakan hasbu ibnu adam luqaimat yugumna biha sulbah. Cukup manusia itu ada beberapa suap yang bisa menjadikan sulbinya itu berdiri. Dia kata Rasul cukup, tidak, sudah merasa cukup. Dan dia yakin bahwa rezeki yang Allah tetapkan baginya pasti akan dia dapatkan. Dan dia tidak punya tanggung jawab. Keyakinan itulah yang namanya yang tadi
secara syariat dibenarkan, dibolehkan ia untuk tidak mencari. Dan ada contohnya di masa Rasulullah, dan Rasulullah tidak melarang mereka, Rasulullah membenarkan mereka. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab, pada suatu ketika dia lihat ada orang pemuda, orang yang masih gagah, bisa berusaha i'tikaf di masjid, tidak cari nafkah, diusir oleh Sayyidina Umar bin Khattab ke masjid, keluar, jangan kau rusak agama Allah Subhanahu wa taala, cari nafkah di sana. Mungkin Sayyidina Umar tahu ini tidak seperti sekelasnya orang Ahlus Suffah. Jadi nanti di masjid, tapi dia noleh-noleh mengharap dari orang lain. Tapi kalau ini memang harapannya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya mungkin tidak bisa disamakan ya, tidak bisa disamakan. Ya kalau mau belajar seperti itu ya kita dikit-dikit begamat. Kalau memang sudah sampai penuh keyakinan kita, tawakal kita, baru sudah tinggalkan. Apalagi sudah mungkin kita punya anak, kita punya istri, tapi tidak ada tanggungan lagi, sudah penuh, cukup bagi mereka, cukup sudah bagi mereka. Alhamdulillah, kita fokus untuk ibadat kepada Allah Subhanahu taala. Tapi selagi mereka membutuhkan, wajib untuk kita mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dosa kalau kita tidak cari nafkah. Karena walaupun andaikan kita yakin tapi mereka yakin tidak, andaikan kita bertawakal tapi mereka bisa bertawakal tidak bisa kita samakan. Allah a'lam. Mudah-mudahan yang bersedekah, berdonasi, memakmurkan masjid Jami' Ar-Raudhah diberikan oleh Allah sehat afiat lahir batin, sempurnakan Islamnya, imannya, dimudahkan langkahnya untuk menjadi hamba yang bertakwa dan bertawakal hanya untuknya, baginya, terhadapnya. Mudah Allah luaskan rezeki kita insyaallah, rezeki lahir, rezeki batin, dan mudah Allah jadikan kita hamba yang sukses, bahagia dunia akhirat. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. العالمين صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تجينا بها من جميع الاهوال والافات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، صاخرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك على الدرجات، بلغنا بك الصدقات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، ولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا النبي الامي واله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تقبل الله منكم. Nanti habis salaman antum jangan keluar ya. Salat dulu 2 rakaat paling minim biar kita dapat pahala haji umrah yang sempurna kata Rasulullah. Semuanya haji umrah yang sempurna kata Rasulullah. Allahumma